harusnya misalnya dengan medianya disebut, dengan menggunakan media Google Classroom, peserta didik mampu membuat ini bagian dari taksonomi Bloom yang C6 ya, level kognitifnya C6. Di grafik yang kita bahas kemarin, ini sudah masuk ya, jadi cuman mungkin kita samakan persepsi bahwa inilah yang dimaksud dengan apa namanya, bagaimana mengemas lagi tujuan pembelajaran dan menyematkan dengan media. Ini misalnya, ini saya contoh saja Bapak Ibu ya, misalnya dengan menggunakan apa Kak? bentar Bu, halo, ada yang kumpul? Ya, misalnya dengan menggunakan Google Classroom. Nengkul aku pindah. Waduh. Ibu mungkin bisa di-mute Bu, Sap Bu. Gambar panan. Sudah Mbak. Ya, dengan menggunakan Google Classroom, peserta didik mampu mengakses ya, dan membuat hiasan. Mengakses ini maksudnya mengakses, kemudian meniru ya, meniru dan membuat hiasan pada busana. Jadi dia mendapat akses informasi lebih awal, kemudian lewat informasi itu berupa media, materi, kemudian dia bisa membuat, misalnya seperti itu. Itu boleh karena di sini ada deskripsinya, dia membuat kan. Dia tidak tiba-tiba membuat tanpa harus mencontek atau melihat materi, model, tutorial dan lain sebagainya. Dan media itu boleh kita gunakan di tatap muka. Tatap muka boleh tidak menggunakan video? Boleh, tanpa harus online, karena video itu bisa pilihannya. Kalau online kita pakai YouTube, kalau tatap muka berarti video mentah, entah itu dalam penyimpanan flash disk atau dalam penyimpanan hard disk ya, atau di laptop. Itu yang bisa menjadi pilihan kalau kita tatap muka, luring, atau kalau dipindah ke online pun berarti kita menggunakan Google Classroom sebagai LMS. Dan ini sudah tepat ya kalau disajikan ini secara simpel dan sederhana. RPP daring boleh, RPP 1 lembar boleh, RPP yang sudah sangat sederhana boleh, apalagi blended, maksudnya begitu. Blendednya dari mana? Ini antara campuran tatap muka, online, ataupun tidak online ya. Kemudian sintak itu langkah-langkahnya ya, ini tidak masalah, ini kebutuhan instruktur ingin membuat sintak yang runut, yang sistematik juga tidak masalah. Tinggal misalnya durasi waktunya disesuaikan dengan per pertemuan ini kebutuhannya berapa menit. Itu dia masalah. Kita kalau hanya fokus membahas tentang blended berarti harus nampak bahwa kebutuhan materi yang disajikan itu bisa online, bisa tatap muka, atau perpaduan keduanya. Ini sudah nampak ya. Jadi ini hanya kita memang harus mendesain tujuan taksonomi Bloom-nya, tujuan pembelajarannya dengan menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja operasional di sini di mana? Ini bisa, ini menjadi pilihan ya. Bisa mengakses, meniru, membuat, dan membuat. Membuat ini masuk di kompleksitas taksonomi Bloom yang C6. Kalau Bapak Ibu bisa lihat lagi, kemarin saya pernah minta bantu Kang Ben untuk menge-share ya. Mudah-mudahan masih ingat. Coba saya share lagi satu kali. Mudah-mudahan masih bisa biar kita mengecek sama-sama kok sampai segitu lengkapnya. Ini saya share ini taksonomi Bloom yang nanti juga Bapak Ibu nanti silakan cocokkan. Sorry. Membuat itu masuk di level mencipta ini yang ke-6. Oke. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipantau dan bisa dilihat. Oke, itu review saya yang pertama. Nanti setelah ini kita diskusi kok seperti itu bentuk simpelnya. Coba kita bandingkan lagi dengan yang dikirimkan ke saya dari
apa namanya beberapa RPP tadi. Banyak juga, cuman saya bilang ke panitia tadi, coba pilihkan saja beberapa variasi supaya apa namanya ada contoh yang nanti kita bisa reviewnya sama-sama. Silakan kalau ada catatan-catatan tertentu atau notulen tertentu nanti kita bahas. Tetapi saya nanti coba sajikan lagi, ada tadi sudah saya temukan beberapa kasus yang belum lengkap ya. Coba nanti saya buka dulu, seperti ada di RPP blended yang dikirimkan oleh salah satu karya masih buka karena ini filenya PDF. Halo. Oke, sebentar. Halo. Ya, Pak. Masih nyambung. Sebentar, Pak. Saya share. Nanti tanya jawabnya tunggu ya. Tolong dimatikan Muhammad Lukman Hadi. Tolong dimatikan. Oke, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Semangat. Sebentar. Iya, semangat. Malah mati semua. Bang Ode malah offline, malah ini ke-mute juga. Untuk bisa itu. ini dia. Yang host siapa yang host? Hostnya ini Zoom siapa ya? Mbak Yanti. Mbak Yanti ya. Mbak Yanti di security itu ada tulisan unmute himself, dicentang aja, dilepas centang aja. Iya, Kang Ben, Pak Ode. Saya co-host. Oh ya. Kang Ben ada ya? Oke, Ada, Kang Ben. Sambil dipantau, suaranya kadang bocor. Nah, tuh Bang Ode juga ke-mute. Nah, ini kebuka lagi. Silakan lanjut lagi, Bang Ode. Oh ya, sebentar. Nah, Ini okay. saya buka dokumen yang, minta maaf Bapak Ibu ya, ini tadi banyak dokumen yang saya buka karena RPP-nya sudah saya review tadi. Tinggal saya buka aja. Sebentar. Oke, ini salah satunya dari Mbak Dina ini, LKP Dina ya. Saya menaruh stabilo kuning ini bukan apa-apa sebenarnya, hanya untuk apa namanya membuat penekanan saja. Karena mungkin nanti tolong konfirmasi ke saya kalau mata pelajaran atau unit kompetensi memakaikan busana pengantin ini sudah dirumuskan kurikulumnya secara lengkap. Apakah seperti itu, sehingga teman-teman yang bergerak di program tata rias pengantin tinggal membreakdown saja atau mengembangkan kompetensi dasar di unit kompetensi tata busana misalnya, sehingga dia tidak kebingungan merangkaikan apa namanya kata kerja operasional apa namanya secara mandiri, karena ini ada beberapa yang agak miss ya dengan pendapat dengan yang selama ini kita sepakati. Karena misalnya ini tujuan pembelajaran, taksonomi belumnya atau kata-kata kerja operasionalnya belum goal. Jadi di sini tulisannya melalui pengamatan video YouTube, oke, tentang cara memakaikan busana, oke, ini cukup ya, yang dikirimkan oleh instruktur di Zoom kelas LMS, ini sebenarnya tidak perlu. Ini karena ada dan praktek langsung instruktur secara virtual Zoom. Nah ini, setelah itu peserta didik diharapkan ini mengenal. Makanya berarti saya kasih, langsung direvisi Pak, coba biar gitu ya? untuk, iya boleh kan boleh. Punyanya. Saya mau revisi tapi harus tahu kompetensi dasarnya. Jadi ini apakah tujuan pembelajaran ini hanya mengenal saja atau sampai ke aspek praktikumnya? Kalau mengenal berarti hanya kognitif saja, hanya level mengetahui, mengenal, mencirikan. Mungkin ada ini pesertanya. Oh iya, Barangkali silakan bisa memberikan suara. Ya, bisa mengkonfirmasi karena saya khawatir naik sampai ke misalnya apa namanya? Memakaikan busana itu kan sudah pada level C6 ya, menggunakan gitu. Mbak Dina.
LKP Dina ya atau apa LKP ini? Dina. LKP Dina ada nggak ya di sini? Kalau ada boleh bersuara, sampaikan mungkin. Atau mungkin anggaplah atau Ya, dianggap atau ada aja ini teman-teman yang paling dasar gitu, Pak. atau ada teman-teman yang di tata busana, tata rias, sorry. Tata rias, Bu Yanti, barangkali Bu, Saya kecantikan rambut. nggak ada beda ya. Beda. Ya, ini saya yakin karena mungkin referensinya kurang, belum disediakan kurikulum secara utuh. Teman-teman ini berkreasi secara mandiri, tapi apa namanya, tidak Stepnya ya Pak ya. iya, tidak sinkron begitu antara tujuan pembelajaran dan kegiatan. Karena kalau tujuan pembelajaran di sini hanya mengenal saja, ya tidak perlu pada aspek misalnya mempraktikkan, ini kan di bawah ini. Nggak sinkron. Iya, nggak sinkron. Kita ingin merubah kegiatan inti, tapi harus tahu dulu tujuannya ini hanya mengenali, memakaikan busana, atau mempraktikkan, itu tujuan praktiknya. Itu maksudnya. Lebih pasnya kalau mempraktekkan sepertinya bukan mengenal tapi Melakukan. Gitu ya Pak, atau apa Pak berarti? Ya, saya harus lihat KD-nya. Kalau KD itu mungkin kompetensi dasarnya di apa namanya, di kompetensi ini misalnya ya standar kompetensinya misalnya memakaikan busana pengantin. Kalau hanya memakaikan berarti cukup bagaimana tata cara pemakaiannya, kemudian bagaimana mengurut-urutkan atau mengidentifikasi apa namanya, cara menggunakannya. Cuman di kegiatan intinya dia apa namanya, sampai kepada mempraktekkan gitu ya. Iya, praktik itu maksudnya mempraktikkan secara langsung cara menggunakannya, bukan hanya mengenal saja. Makanya kalau ada mungkin masukan, saya belum banyak belajar juga tentang kompetensi ini ya, kecuali yang bersangkutan harus konfirmasi. Biasanya, maaf Pak Ode. Silakan Bu. Biasanya mengenalkan dulu Pak Ode untuk pertemuan pertama dalam satu unit kompetensi tersebut, baru iya, memakaikan. Baru memakaikan. Berarti mengenali ya, mengetahui, kemudian mencirikan, mengidentifikasi, benar ya? Iya, betul. Mungkin seperti itu. Jadi ini sebenarnya yang lebih berhak mendudukan persoalan ini teman-teman yang bergerak di bidang ini ya. Sesuai jadi ini bidangnya ya. Ya, jadi usahakan saja yang kita bahas begini. Tujuan pembelajaran itu adalah breakdown, bisa di breakdown, bisa diimplementasikan dalam kegiatan inti ini. Gitu maksud. Jadi kalau di sini hanya tujuannya mampu mengenal serta didik, diharapkan bisa mengenal dan memakaikan busana saja, ya berarti kegiatan intinya hanya sampai di sini. Atas pembelajarannya hanya ada di stabilo kuning ini, tidak boleh lebih. Cuman kan kita tidak tahu ini kompetensi dasarnya apa, atau SKL-nya apa. Begitu. Mengenalkan, ya. Itu yang pertama ya, kasus yang pertama, tujuan tidak sinkron dengan kegiatan. Kemudian kalau ini secara online, seperti kalau metode teman-teman yang sudah disajikan di awal tadi, itu kan bisa dipisahkan tuh. Kalau dia tatap muka seperti apa, online-nya seperti apa. Nah, mungkin untuk rujukannya bisa mengikuti contoh dari teman-teman yang tadi, yang di awal tadi ya, yang sajikan di slide pertama tadi. Tidak harus dicantumkan seperti ini. Saya seleksi ini, misalnya alat dan bahan, ya semuanya disebut, tapi tidak coba Bapak Ibu nyimak ya. Ini ada WhatsApp group disebut, ada Google Form, ada PPT. Tapi di sininya kan harus masuk nih. Misalnya melalui Google Form, instruktur bisa memberikan video tutorial cara menggunakan atau cara mengenali atau mengidentifikasi bagaimana cara menggunakan busana atau memakaikan busana. Jadi tidak bisa hanya mencantumkan begini aja alat bahan, tapi tidak dilibatkan dalam praktik kegiatannya secara
daring maupun secara luring. Gitu. Sementara aktivitas itu harus terlibat seperti yang disajikan di pertama tadi ya. Saya balik lagi sebentar, nanti share lagi sebentar. Itu Bahwa, ada Bu Dina ada Pak? Hadir, ya? Ada. Oh, ya. Hadir Depok. ya. Silakan Bu Dina, mungkin bisa sampaikan Informasi, tadi ketidaksinkronan menurut Pak Ode tadi, mungkin kira-kira bisa Ya, yang sebelum Bu dimaksud Dina yang menjawab, mana? ya sebelum Bu Dina menjawab, kalau model yang kemarin tadi malam kita sepakati dipisahkan, misalnya kalau luring dan daring seperti ini mungkin lebih mudah ya ketika kita instruktur atau pengajar juga bisa lebih mudah mengimplementasikan proses pembelajaran. Oke. Oke, silakan Bu Dina, sudah muncul ya? Silakan. Sudah ada ini. Mbak Dina. Monggo silakan. Ini Silakan, tadi Bu. ada sedikit yang perlu minta izin jelas untuk ya. klarifikasi. Apakah ini KD-nya seperti apa, Bu, ini? Halo? Halo, Bu Dina. LKP Dina. LKP Dina. Ada di sini? Ada, ini ada sebenarnya. Oh iya, silakan. Ada. LKP Dina. Mbak Dina Depok. LKP Dina, halo. Bisa mendengar? Bisa, Bu ya. Minta izin aja konfirmasi. Ini dari bukan Depok ya? Ini dari Depok ya, ini? dari Depok. Oh, betul. Saya buka aja ya. Minta Unmute izin, ya. coba. Minta izin, ya. To unmute. LKP Dina, halo. Boleh Halo. menjawab? Ya, ya. Silakan Ibu. Maaf baru gabung nih. Jadi iya nggak apa-apa. Gimana Bang Ode? Minta izin, Bu. Ini saya hanya mengkonfirmasi. Iya. Jadi untuk SKL ini, ini sudah dimuat belum di kurikulum yang diberikan oleh yang di online kan itu? Atau ini merancang sendiri? Memang sudah ada di kurikulum. Oh, sudah ada ya. Iya. KD-nya apa, Bu, itu? Kompetensi lulusannya apa itu? Pertanyaannya. Kalau ini yang bikin instruktur saya, Pak. Oh iya. Bu Eni, dia ada juga sih Pak di sini. Oh gitu ya. Boleh. Bu Eni Sulastri. Kalau saya bukan bikin yang ini, Pak. Oh begitu ya. Kalau saya bikinnya yang lain, saya yang kerimbat. Kalau saya Bu Eni ini boleh. Kita berbagi Bu Eni Sulastri yang bikin. Ya. Ada di sini juga kan, Bu? Ada. Boleh bersuara boleh mungkin. Raise hand biar di. Raise hand. Biar dibuka mic-nya. Bu Eni Sulastri ya? Iya, betul. Ya, saya unmute. Coba Ibu Eni Sulastri, monggo silakan. Mau tahu KD-nya saja, apa SKL-nya? Halo. Ya. Ya, malam Pak Ode. Ya, selamat malam. Sorry, Bu. Iya, maaf mengganggu. Kita ingin konfirmasi aja. SKL-nya apa, Bu, ini? Kompetensi lulusannya atau kompetensi dasar di pelajaran ini apa ini? Oh, ini Tata Rias Pengantin Sunda Putri, Pak. Oh, begitu. Ya. Tata Rias Pengantin. Adakah yang Ibu kreasikan sendiri tujuan pembelajarannya? Atau di bagian ini hanya targetnya hanya mengenalkan saja atau mengenal? Kalau di sini kan kita ngambil udah pertemuan yang ke selanjutnya ya gitu. Jadi ini tidak ngambil dari tata rias wajahnya, enggak dari awal. Iya, jadi kita ini ngambil di bagian pemakaian busana. Jadi tahap awal benar tadi ada yang ngomong mengenalkan dulu, habis itu baru mengajarkan bagaimana memakaikan busana pengantin Sunda Putri. Oh ya, berarti mengenal ini mengenal apa, Bu? Mengenal ciri-cirinya ciri-ciri busana pengantin Sunda Putri yang mencirikan pengantin Sunda Putrinya. Iya, itu benar sekali, Bu. Itu yang harusnya muncul di sini bahwa peserta didik mampu mencirikan ya. Sebentar saya tulis. Iya, Pak. Mencirikan, kemudian mengidentifikasi. Nah, kata-kata ini ambilnya dari mana, Bu? Ambilnya dari level kognitif yang
tadi saya bagi itu. Ibu menyimak ya yang tadi ya? Iya, menyimak. Ya, itu maksudnya. Jadi tidak diambil dari bahasa yang biasa karena ini levelnya harus mampu diuji. Iya. Iya, itu maksudnya. Mengidentifikasi atau bisa kemudian di sini mampu memakaikan. Iya, memakaikan. Ini memakaikan ini apa? Memakai atau memakaikan? Memakaikan. Maksudnya kita siswa bisa memakaikan busana ke pengantin itu secara rapi dan benar sesuai aturan. Gitu ya. Saya atau karena ini saya tidak tahu bahasanya mesti memakaikan. Tapi kalau di menerapkan nggak pas memakaikan. Jatuhnya kan praktek gitu Pak. Kalau ini kan prakteknya gitu. Iya, berarti itu mungkin lebih ke apa ya? Levelnya kalau C6 ini level psikomotor. Coba nanti dicek lagi, Bu. Karena kalau kita yang biasa lebih terdengar aneh kalau memakaikan, mungkin mengenakan ya. Mengenakan kali ya. Mengenakan ya, kali ya Pak ya. Ya itu mungkin. Mengenakan kali. Tapi mengenakan maksudnya instrukturnya apa? Orangnya memakaikan benar ya Pak? Kalau kan kita mencontohkan gitu Pak, memberi contoh bagaimana cara memakaikan yang benarnya gitu. Jadi gimana ya bahasanya ya? Ya nanti kita diskusi lagi lah. Ya yang jelas ini sebenarnya lebih kepada level operasionalnya yang harus diuji di kegiatan inti Bu ya. Jadi kalau tadi hanya Ibu menulis mengenal berarti dia hanya di level kognitif seperti teori. Hanya mengenal aja, sementara ini sudah sampai pada desain mempraktikkan ini kan. Mempraktikkan, iya, mengenal mempraktikkan. Iya, itu maksudnya. Tapi tidak masalah, ini hanya bahasa yang harus kita kuasai saja ya. Iya. Makanya di level pengajar juga harus menguasai rumusan kata kerja operasional taksonomi Bloom itu. Itu yang selalu dicirikan juga oleh beberapa instruktur ya untuk kata-kata operasional. Meskipun sebenarnya itu tidak, itu hanya hadir di level administrasi itu. Ya, menjadi kewajiban juga untuk kita ketahui. Satu lagi Bu, ini tadi saya ingin konfirmasi. Karena ada Ibu menyebutkan di sini melibatkan WhatsApp group, kemudian Google Form. Ini nanti di bagian mananya? Ini ada WhatsApp group, ada Google Form. Ibu lihat ya? Maksudnya di langkah-langkah ini di bagian manakah dilibatkan itu? Halo, ibunya. Bu Eni, berarti smartphone, kemudian apalagi itu laptop pada pembelajaran inti, pada bagian mana diterapkan, digunakan? MS. Iya Pak. LMS. Pak Ode ke mute lagi. Iya. Encer-encer ya, apa namanya? Iming-iming atau imajinasi Ibu nanti mungkin akan diterapkan di mana di pembelajaran? Untuk WhatsApp group, Google Form di bagian sini karena tidak disebut. Ada bagian inti di sini ya. Aktivitasnya. Halo Bu Eni, ada. Iya, jadi mungkin lupa mencantumkan saja, tapi begini maksudnya, kita pernah dulu workshop daring, RPP daring ya. Jadi RPP daring itu sebenarnya di kegiatan inti ini sudah mencakup harusnya misalnya melalui media disebut langsung, melalui media WhatsApp group, guru menginstruksikan cara atau tata cara atau model atau pemodelan bagaimana menggunakan busana dengan baik, kemudian siswa mampu mempraktikkan misalnya. Jadi ayat-ayat narasi seperti itu sudah harus memunculkan langsung
medianya, sehingga dalam level operasionalnya ini digunakan. Maksudnya begitu Bapak Ibu ya. Ini kita pernah membahas dulu di kegiatan awal FP daring ya. Meskipun ini memang cuma narasi aja, tapi paling tidak kita kan tidak hanya Aduh. Iya, sebentar Bu ya. Jadi kita sebenarnya tidak hanya menguasai untuk mengajarkan ke kita nih nanti, karena berharap nanti Bapak Ibu juga bisa mengimbaskan level kognitif ini ke teman-teman yang lain. Begitu. Berarti ambil contoh smartphone dipakai Pak. Misalkan mungkin kalau ditaruh di inti kira-kira gimana Pak? Instruktur menjelaskan menggunakan smartphone gitu ya? Tidak, smartphone itu kan berisi LMS ya. Mengakses ke ini, saya tulis ini, tambahkan aja LMS melalui smartphone. Nah, berarti kan jelas keterlibatannya smartphone-nya ya. Ya, kalau ingin secara detail ya. Karena kalau cukup menyebut LMS saja boleh digunakan di mana aja kan, LMS bisa diakses di smartphone, di PC, di laptop dan lain sebagainya. Nah, demikian Bu Eni, barangkali Bu Eni masih ngikutin seperti ini ya Bu yang dimaksud. Ya, maksudnya jangan asal mencantumkan seperti ini. Betul. Tapi paling tidak kita bisa misalnya isi laptop ya, tidak perlulah ini. Misalnya ya, kalau kita ingin berhemat, jangan memunculkan kecurigaan pertanyaan-pertanyaan lain ya, internet tidak perlu, karena ketika kita ngomong LMS pasti internet. Sudah jelas gitu. Pasti internet ya Pak ya. Iya, itu maksudnya. WhatsApp group karena kebanyakan orang masih menggunakan boleh, tapi di langkah-langkah atau sintaknya ini ditulis misalnya melalui WA group ya, itu juga berarti media, tidak perlu juga menyebutkan bahwa media yang sepakai itu WA group gitu, tidak perlu, karena kebiasaan kita kan hanya mencantumkan tapi tidak detail bahwa itu dalam operasional kegiatan pembelajarannya dilibatkan. Oke, seperti itu. Nanti tinggal formatnya ini kita lebih setuju aja seperti yang saya tampilkan di awal tadi di teman-teman slide yang pertama tadi kalau menyimak ya kawan-kawan. Oke, ini yang kedua dulu Bu ya. Nanti saya share lagi yang ketiga baru kita diskusi. Karena saya menemukan juga hal yang berbeda di Jadi Bapak Ibu harus sinkron ya antara tujuan pembelajaran dengan materi pembelajaran inti. Kemudian libatkan alat apa yang dipakai di dalam pembelajaran inti. Demikian ya Pak Ode ya. Jadi benar-benar harus sama ya. Jangan lupa kata kerja operasional, itu yang penting. Itu yang penting ya, karena memang kadang kita tidak dikawal dengan detail oleh teman-teman pengawas ya. Saya minta maaf. Mungkin pertanyaan nanti aja ya Pak ya. Ya, nanti aja. Kita masih bahas lagi satu lagi ya. Jadi ya, kita bahas satu lagi. Ini. Jadi yang tangan ya, yang di bahasa Inggris ya, LKP Global Indo. Nah ini ya, oke, Global Indo. Ini yang masih mengadopsi luring ini. Ya, mengadopsi luring ya. Jadi ingin sebenarnya atau ada, biar kita tidak memvonis, apakah ada penulisnya dari LKP Global Indo? Biar kita juga adil mengkonfirmasi. Global Indo adakah di sini? Monggo bisa raise hand atau langsung aja open dengan Pak siapa atau Bu siapa yang dari LKP Global Indo, adakah di sini? Bapak Ibu bisa raise hand kalau ada. Nanti kita buka unmute. Ya. Ya, tidak ada.
Belum ada kayaknya Pak. Oh, belum ada. Sambil Jadi dibahas nggak Bapak? ini ya, Bapak Ibu kalau melihat ini RPP daring 1 lembar. Ya, jadi belum termasuk blended karena kita tidak melihat jelas kalau siswa hanya mengakses lewat YouTube, oke. Tetapi misalnya tatap mukanya seperti apa begitu? Tidak ada kegiatan inti ini tidak cukup detail ya. Bukan cukup detail, cukup menggambarkan bahwa pembelajaran ini bisa hadir dengan tatap muka. Atau boleh mungkin dia membayangkan bisa saja ini tatap muka langsung bisa, nanti videonya mungkin disajikan dalam bentuk apa. Kemudian media yang digunakan ini tidak muncul atau hanya karena ini tujuan pembelajarannya hanya mengidentifikasi, ini kata kerja operasionalnya. Kemudian mengidentifikasi, kemudian tujuannya, kemudian menyusun ya, menyusun teks ya. Berarti dia levelnya kognitifnya masih di level C1 atau C2 ya. Ini cukup hanya sesimpel ini sebenarnya sudah cukup ya, tapi ini RPP 1 lembar. Kita tidak melihat di mana bagian blendednya. Ya, kalau blended kemarin kita sudah coba sajikan atau kita pilihkan misalnya libatkan LMS atau media online yang bisa diakses, tidak sekedar video YouTube-nya saja, tapi harapannya LMS yang seperti Google Classroom itu bisa menyajikan juga materi secara online, maksudnya begitu. Jadi dia tidak, kemampuan menyimak ini bukan hanya dari video, tapi ada dukungan materi-materi lain, misalnya begitu. Ya, ini yang dari LKP Global Indo. Atau bisa satu lagi Bu ya, saya milih karena harus konfirmasi ke Orangnya. penulisnya. Iya, biar orangnya, jelas. Ya, satu lagi boleh. Jadi semakin jelas sudah contoh-contoh baik yang lengkap maupun setengah lengkap ya Pak ya. Oke, ini monggo. sebenarnya lengkap semua, cuman kita kan harus sering Konfirmasi. mengkonfirmasi begitu, karena Iya, betul. saya khawatir kita menjustifikasi yang keliru karena maksudnya apa, tapi misalnya salah ketik dan lain sebagainya, kan bisa saja. Boleh, satu lagi Pak, biar tambah jelas. Untuk yang bertanya nanti tahan dulu ya Bapak Ibu. Oke, bentar Bapak Ibu ya. Saya sudah mendownloadnya. Punya siapa ini? Punya Pak. Bahasa Inggris juga Pak. Ya, bahasa Inggris ini. Ini kok nama lembaganya atas itu Pak? Alkon. Ya. Alkon adakah Alkon apa di Icon? sini? Adakah? Alkon adakah di sini? Kayaknya ini ada Pak, Alkon, ada Pak, ada. Oh iya. Silakan. Nah, mantap Pak ini. Ya. Nah, saya dulu Pak ya, minta izin. Betul Pak, silakan. Pak. Kalau di sini lihat tujuan pembelajarannya hanya 2, mampu ini melakukan penyelamatan berarti apa? Mampu mempraktikkan Pak ini. Kalau bisa ditambah namanya mampu mempraktikkan bagaimana rescue ya. Iya. Atau penyelamatan berarti search and rescue atau hanya rescue aja Pak? Misalnya korban di laut diselamatkan gitu Pak. Iya, atau berarti orang jatuh di ketinggian diselamatkan. Iya, berarti mampu melakukan atau mampu mempraktikkan tata cara penyelamatan atau langsung menyelamatkan, Pak? Ya, tentunya kan dalam penyelamatan itu kan ada prosedurnya, Pak, yang harus dilalui itu. Ya, berarti kalau secara teori pembelajaran berarti harus di levelnya level pemahaman dulu atau langsung ke praktiknya? Jadi biasanya kita ajari dulu bagaimana melakukan penyelamatan, kemudian peserta trainee itu melakukan sesuai yang sudah kita lakukan sesuai prosedur tadi. Berarti levelnya rata-rata sama kan Pak? Berarti harus ada teori dulu meskipun itu betul. beberapa persen ya. Iya. Berarti nanti mungkin akan dirubah Pak. Ini tidak paten bahwa tujuan pembelajaran tidak bisa dirubah.
Jadi kreativitasnya kalau ingin menjelaskan bahwa melalui medianya disebut. Oke, ya. Iya, karena kan ini minta maaf biasanya kan ini hanya online ya. Justru kalau ini karena tatap ini muka. ada tatap muka, ada blended, Pak. Oh, begitu ya. Iya, betul. Oke. Jadi kalau yang teorinya itu lebih banyak di online, tapi kalau sudah nanti ke praktek. Itu kami ketemu gitu. Oke. Kalau misalnya harus di kolam renang, kalau di ketinggian ya di ketinggian gitu. Ya, minta maaf Pak. Ini karena yang saya baca sini melibatkan juga alat peraga, kemudian medianya ya, media LCD dan lain sebagainya. Iya. Kenapa tidak disatukan aja misalnya begini, melalui media LCD proyektor ya. Instruktur mampu mampu memberikan pengetahuan awal tentang tata cara penyelamatan dan lain sebagainya. Memang ini secara administrasi saya sangat yakin Pak, kalau teman-teman Bapak dan Bapak ini kan yang di bagian praktik kan selalu itu kan praktik, itu kan teori aja. Saya sangat yakin begitu karena saya banyak juga bergaul dengan teman-teman yang begitu ya. Tapi karena ini kebutuhan kurikulum ya. Seperti itu Pak harus. Ya ini yang maaf Pak. Jadi karena kalau saya lihat dari dua hari kemarin itu kan kebanyakan dari kayaknya ke Kemendikbud, vokasi yang di Kemendikbud ya. Ini kan kalau kami ini kan lebih banyak kaitannya dengan Kemenaker yang sertifikasi gitu Pak. Sertifikasi yang ada lisensi gitu. Jadi berarti memang hanya pointing aja Pak. Betul. Mereka maunya ini kan nanti juga RPP atau lesson plan ini kami itu diverifikasi oleh Disnaker, LPK kami. Ya, mereka maunya bentuknya seperti ini. Iya, betul Pak. Makanya sebenarnya namanya lesson plan bukan. Iya, betul. Plan. Mereka nggak mau yang disebut RPP, maunya ini. Ya, itu kami kan repot. Nah, ini berarti betul dikembalikan lagi ke prosedur yang sudah dijalankan ya. Iya, betul. Makanya kemarin kalau kita ingat sama-sama sebenarnya di level RPP ini adalah hal teknis yang sebenarnya juga tidak harus mengubah semua tatanan yang sudah ada. Iya. Tapi ini sebenarnya menyajikan ini untuk teman-teman yang nanti mengimbaskan juga cara yang sama ke teman-teman yang lain. Betul Pak. Dan hanya melengkapi administrasi pribadi begitu. Iya. Sehingga ketika Bapak ditanya juga, ini kok seperti ini bagaimana? Kan tidak mungkin kita jawab ya. Bapak ikuti aja, jangan tanya-tanya. Iya. Iya kan kayak gitu. Betul Pak. Kan kita tanya kalau yang di hal teman-teman yang teknis ya biasanya ya jangan tanya-tanya, ini aja ikut aja. Jangan dirubah-rubah itu ya, kayak gitu aja gitu. Padahal sebenarnya apakah di praktik itu bawa laptop dan proyektor gitu? Itu tadi kan karena blended tadi kan Pak ya? Iya, blended ya media proyektor Pak. Oh iya betul. Iya betul. Maksudnya kalau ada LCD proyektor ya Bapak harus sebutkan ada satu media yang online Pak. Betul Pak, iya. Iya gitu maksudnya. Terus misalnya ATK spidol memang harus dicantumkan. Ada Pak. Itu pada saat ini kan maaf, ini kan ada dua Pak ya, ada dua penyelamatan sama mengoperasikan alat uji gas. Nah pada topik yang ini kita ambil yang mengoperasikan uji gas. Oh begitu ya. Itu kan ada dua topik itu. Saya pernah lihat praktiknya saja Pak, cuma bisa bayangkan kayak jadi, apa itu. Pada saat dia mengoperasikan gas detektor, maka itu harus dicatat berapa hasil pembacaan di indikatornya itu. Itu harus dicatat bahkan setiap 15 menit misalnya seperti itu. Iya, maksudnya memang harus pakai spidol Pak, enggak bisa pakai pulpen gitu. Karena waktu ya yang kami pakai itu bentuknya begitu. Itulah yang saya bilang kok Bapak nggak bisa keluar dari pakem-pakem yang sudah ada. Biar nggak dirubah gitu. Oke. Ya nggak masalah Pak. Nanti kita sesuaikan Pak. Iya. Maksudnya sangat detailnya sampai ATK gitu kan. Iya betul. Khawatirnya ini dihitung Pak ATK berapa spidol, 2 spidol. Oke, ini enggak masalah, ini hanya joke aja Pak. Bapak tahu maksud saya kan? Tahu Pak saya Pak. Iya. Terus lagi
kalau di sini kan dia ditebalkan, ini maksudnya ini Ya, ini sebenarnya di maksudnya materinya ya. hanya penekanan di ini aja, menentukan jenis alat uji gas. Iya, kalau di kita bahasannya di apa namanya RPP biasa. Tapi kalau mau saya kritik Pak, ini kan Pak, boleh juga berikan masukan. Yes. Ciri-ciri ini masih menggunakan materi di kurikulum 13 Pak. Ya, itu makanya Pak, kita kalau di LPK ini kan sedikit berbeda dengan di LKP tadi. Oh iya. Karena masih ada ini seperti dipaksakan begitu, elaborasi ya. Iya Pak, ini konsolidasi, evaluasi. Saya yang buat ini juga, saya lebih senang kayak yang punya Bapak tadi, yang hanya 1 lembar itu. Oh iya. Nah ini karena keperluan untuk akreditasi itu Pak, harus begini itu. Iya, ini menjadi bahan masukan juga ya, karena Wah, iya. Masih ada elaborasi ya. Masih Pak. Padahal ini kan sudah masuk dalam tujuan pembelajaran yang kita bahas tadi harusnya. Nah, itu tadi Pak. Oke, dan saya minta maaf ini hadirnya bentuk RPP ini tidak kita bisa salahkan karena pakem-pakem yang sudah berkembang, tetapi kami khawatir saja dengan adanya lesson plan yang cukup berkepanjangan ini nanti membuat repot pengajarnya, kecuali dia harus belajar lebih dalam detail. Betul Pak, betul. Suaranya salah satu. Iya Pak. Kayaknya Pak Sodikin ya, dimatikan dulu dong. Ini suaranya yang terganggu mana ya? Nah. Dimatikan, Pak Sodikin. Oke, seperti itu Pak ya. Jadi teman-teman yang lain kalau misalnya lihat ini juga tidak apa namanya, bahasa sana apa, mudeng tidak terlalu paham, memang ini bentuk lain dari lesson plan atau action plan yang disajikan ya di apa namanya, di bidang ikon ini. Bidang apa Pak ini? Halo? Penanganan gas ini, penanganan bahaya gas ini bidang apa Pak? Bidang apa Pak ini? Halo? Halo Pak Yudi, tadi Pak Yudi ya sepertinya. LPK atau LKP apa Pak ini? Jangan-jangan dimatikan, di mute. Pak Yudi, halo, ke-mute ya? Iya, kena mute kayaknya. Oh gitu. Dia buka Pak, mute-nya Pak. Pak Yudi namanya tadi sepertinya. Pak Yudi? Ya, Pak, sudah Bu, iya betul. Ya, jadi ini LPK Pak, jadi kami lebih banyak di pelatihan untuk apa, peningkatan kompetensi tenaga kerja sih Pak. Ya. Ya, jadi selama ini ada badan sendiri yang memvalidasi tempat pekerjaan Bapak, ya tidak masalah itu kan. Ya, ini divalidasi oleh Disnaker apa Kemenaker itu, Pak. Oh iya. Okay. Ya, di Binalatas. Iya, betul. Cuman kalau itu yang saya bilang tadi Pak, kalau kita di GTK ya, di bawah GTK, hal-hal yang terlalu diulang-ulang begini kan tidak betul. Ini. Kami kan juga ada sebenarnya nggak suka, Pak. Ya. Diulang-ulang ya, LCD begitu. Terus terang kami sebenarnya juga nggak suka ya, enak-enak seperti yang punya Bapak itu yang 1 lembar. Nah, kalau ada yang detail lampiran gitu aja enak. Ya, sebenarnya pesan dari Menteri kemarin itu kalau bisa sederhana kenapa harus ya itu Pak, dipanjang itu. Lah ini SOP-nya akreditasi seperti ini Pak. Oh iya. Ini berarti harus validasi lagi yang akreditasi begitu ya. tapi tidak masalah. Mudah-mudahan ini masuk terima kasih saya, Pak. Kita semua ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu dulu biar tidak panjang lebar. Iya, Pak, betul. Mungkin kita buka dulu ke pertanyaan. Oke, berarti ada yang boleh bertanya dulu. Ini sudah 4 model ditampilkan. Mungkin bisa dari Pak, sepertinya tadi yang pertama kali angkat tangan ini Pak Lukman ini. Mungkin kita urut aja ya Pak Lukman nanti. Assalamualaikum. KP Adiana ya, silakan Pak, monggo. Waalaikumsalam, silakan Pak. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, terima kasih Pak Ode untuk pemaparannya dan moderator. Pak Ode, saya nitip RPP saya minta dikoreksi Pak. Oh ya, di-share aja kalau gitu nanti setelah ini Pak ya. Kalau Oh iya, yang RPP elektronika itu Pak. Itu tadi mungkin tidak dipilih sama teman-teman panitia. Oh gitu, tidak kepilih. Ya, karena saya hanya menerima yang sudah dipilih. Oke, Bun.
Saya Oke, penasaran nanti setelah mungkin. ini, Pak. Iya. Oke. Nanti setelah ini boleh di-share ya Pak ya. Iya. Pertanyaan Iya. yang lain dulu gitu ya. Ke pertanyaan dulu ya. Yang pertanyaan, ada Oh. pertanyaan Pak Lukman apa minta di-share aja dulu? Kalau minta di-share nanti habis ini. Kalau Iya. pertanyaan nggak ada, ke yang lain. Oh. Ya, Ke ada pertanyaan satu aja, Bu. Oh ya, Oke, monggo silakan. silakan pertanyaannya. Satu aja. Untuk penggunaan ini, Pak, blended learning ini, kalau dilampirkan ke ini, Pak, kan kalau SMK kan itu akan harus ada job sheet-nya, Pak ya. Job sheet semacam lembar kerja praktek. Itu kalau misalkan di-include-kan ke dalam blended learning, formatnya itu seperti apa, Pak ya? Kalau yang di model yang blended learning. Mungkin Pak Ode bisa memberikan solusi terkait hal tersebut. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari SMK ya Pak ya? Ini yang model SMK maksudnya? Iya. Oke Pak, silakan Pak Ode langsung aja Iya, jawab. terima kasih. Jadi lembar kerja itu namanya ya, atau apa namanya, form, kalau kita menyebutnya dulu tuh LKS ya, atau LKPD namanya, lembar kerja peserta didik. Jadi portofolio itu dinilai dengan borang-borang yang disiapkan dan dilampirkan, itu sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan materi masing-masing. Saya ada contoh Pak, nanti setelah ini saya lampirkan LKPD-nya seperti apa, dan itu kreativitas dari guru. Kalau itu ada unjuk project, dia harus bisa mengidentifikasi sukses dan tidaknya, misalnya bagus, sedang, tidak bagus, dan lain sebagainya. Jadi ada penilaian tersendiri sehingga apa namanya, project atau produk yang dibuat itu ada penilaiannya tersendiri. Gitu. Kalau ya, di Pak, ya? Ya, kalau di blended, di mana letaknya di lampiran nanti. Tidak masuk di sini. Nah, seperti itu ya Pak Lukman, kurang lebih gambarannya. Mungkin pertanyaan ke yang berikutnya yang sudah angkat tangan dari tadi, Bu Eli. Monggo silakan Bu Eli. Ya, silakan bisa di-unmute. Oke, sudah saya unmute, monggo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Perkenalkan Bunda, saya Eli Anita dari Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau. Nah, di sini saya menaungi ya lembaga LKPA Planner Batik Tradisional Kuansing. Pertanyaan saya, selama ini saya mencari kurikulum membatik Bunda, tapi belum ketemu, atau memang saya yang gaptek, atau memang saya yang kurang antenanya pendek, atau bagaimana. Untuk sementara ini, pada saat saya diakreditasi, saya menggunakan kurikulum bordir. Kemudian saya kombinasi sesuai yang saya lakukan di lapangan, seperti itu Bunda. Kemudian itu yang pertama, apakah ada kurikulum membatik, itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya tadi, memang saya agak terlambat karena saya baru terakhir ini ikut Zoom meeting. Kemudian setelah saya melihat RPP tadi, kalau saya lihat, maaf nih ya Bunda ya, Pak Ode, kita di sini pemahaman tentang taksonomi belum itu masih kurang. Karena sekarang ini kan kognitif dan psikomotor. Sementara kalau kita lihat tadi, kita kan dari psikomotor itu kan ada P1, P2, meniru, manipulasi, kan presisi. Artinya, pada saat kita membuat RPP itu, KKU tadi, karta kerja operasional itu kita harus memahami mau kita apakan peserta didik kita, sehingga nanti tujuan pembelajaran kita, indikator yang sudah kita sampaikan itu tercapai gitu Bunda. Nah itu pertanyaan saya Bunda. Oke, sudah cukup Bu Eli dari Riau? Siap. Ya, pertanyaan mengenai kurikulum membatik adakah? Kemudian RPP ternyata yang harus melibatkan taksonomi belum ya? Monggo silakan Pak Ode. Ya, terima kasih Bu Eli, Anita. Kalau teman-teman yang pernah mengikuti berbagai diklat instruktur ya, pasti apalagi terutama yang
dalam penyusunan kurikulum dan pengembangan rancangan program pembelajaran pasti dikenali taksonomi Bloom ini. Karena langkah-langkah pembelajaran itu harus muncul dan terukur, itu intinya. Karena kalau misalnya hanya asal-asalan tidak masuk pada kata kuncinya, itu tidak bisa diukur sebagai sebuah sukses dan tidaknya pembelajaran. Maka meskipun itu pada level praktik atau psikomotor, tadi Ibu sudah lihat ya grafiknya itu ada di level create ya, level mencipta itu masuk. Jadi tidak dia pasti bisa menjawab. Jadi dia pasti bisa menjawab. Siswa mampu mendesain, mencipta ya, mampu mendesain, mencipta, mengkreasi, itu pasti muncul di situ. Meskipun itu level kognitif pengetahuan aspek yang harus didalami, tapi bisa diukur karena menciptanya itu bisa diukur, mengkreasinya bisa diukur. Diukurnya lewat apa? Nanti kita sediakan form namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Disitulah kita mengukurnya. Dan itu nanti muncul di borang praktik nanti. Begitu. Tentang kurikulum membatik. Ya, ini Betul, Mbak Yanti sedang membantu mencarikan ya. Kita terhubung. Ada Bu, ada Pak Bu. Sudah ada di kursus dan itu sudah sering disusun, sering terus. Sudah ada, Pak. Sudah ada nanti Bu Eli, nanti setelah ini teman-teman dari gradasi pasti nanti membantu Ibu, nanti mungkin juga meng-share ya. Sudah ada. Sudah ada. Makasih banyak Bunda. Alhamdulillah kami sangat membutuhkan betul di sini Bunda. Karena sama-sama Bu Eli. Di Kuansing kami baru satu-satunya Bunda, sehingga kita pada saat itu saya sudah pernah ke Kemendikbud Bunda, kemudian pada saat itu belum digodok. Nah kalau memang sudah alhamdulillah betul Bunda. Iya sudah Bunda. Ada Ibu ya di kursus.kemdikbud.go.id. Ya betul, Mbak Yanti nanti perlu dikupas tuntas juga ini kurikulum. Iya. Ditulis di kolom chat boleh Bu Yanti. Iya baik. Kapan waktu boleh juga nih Women Rise mengadakan juga yang kurikulum membatik nih. Baik. Ya, ada ya Bu. Iya jadi seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Kalau sekarang misalnya pengembangan RPP itu sekali lagi tidak menafikan apa yang sudah dikerjakan Bapak Ibu selama ini. Tetapi ingin membalik paradigma bahwa jangan kita hanya fokus di RPP yang sebatas administrasi. Toh kalau bisa lebih sederhana, bahkan satu lembar sudah cukup. Jadi tidak perlu lagi, kalau dulu kan kita tekan tuh kalau di sekolah ya ada namanya pengawas. Nah, kalau pengawas datang hanya pokoknya gitu. Pokoknya harus berapa lembar pokoknya. Kalau sudah pokoknya, sekarang sebenarnya ingin menghilangkan yang bahasa pokoknya itu. Kita bisa berkreasi bebas, disesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan kalau itu 4 pertemuan 1 RPP pun sebenarnya sudah cukup. Cukup, ya. Sesuai anjuran Pak Menteri ya Pak ya. Iya, 1 lembar anjuran cukup. Pak Menteri. Itu. Jadi, jangan lagi misal Pak ini kok atasan ini tidak bisa. Ya berarti dia tidak up to date sebenarnya. Karena memang ini baru-baru aja terjadi 1 tahun ini ya, 6 bulan belakangan ini belajar di era COVID dan Merdeka Belajar. Sekian seperti itu sementara. Iya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi eranya sekarang nih memang harus kita ikutin terus kebijakan yang selalu berubah ya Pak ya. Jadi banyak hal yang memang ternyata harus kita gali terus nih. Nah, khususnya tentang masa COVID ini blended. Nah, yang seperti apa ya Pak ya? Tadi udah 4 model nih kayaknya sangat membantu membuat kita punya referensi ya. Masih ada satu yang angkat tangan ini, ada 2. Sebentar, tadi siapa ya yang angkat tangan lagi? Pak Ilham, silakan. Ya, Rina, minta maaf nih sebelum bertanya, setelah ini, setelah saya tampilkan 4 referensi ini, kita akan memberikan peluang ke teman-teman yang menge-share langsung RPP-nya dari situ, kemudian kita review sama-sama. Oke, berarti tadi yang Bapak tadi, Pak siapa tadi ya, yang mau minta tolong direview kan itu Pak ya? Boleh direview sekarang ya Pak ya? Silakan Pak yang tadi sudah minta ditolong dicek, Pak Ilham ya sepertinya. Halo, Pak Ilham atau Pak siapa tadi yang mau minta tolong direview? Apakah
RPP saya ini betul atau tidak ya? Ya, Pak Ilham. silakan di-share. Silakan Pak. Tes dulu Pak Ilham masih ada. Tadi yang bertanya di awal. Nah, ini dia Halo. Pak Ilham ya. Silakan Pak Ilham. Ya, saya Bu. Bener kan tadi minta di-share, mau dicek barangkali? Oke. Saya di sini Silakan ya. Pak. Oke, dibuka aja Pak, di-share Pak. Nanti biar Ya. Pak Ode Oke, Bu, sudah Bu. diskusikan. Sudah di Belum Di-share classroom. sambil dipresentasikan yang inti-intinya saja. Share screen Pak. Duh, dari sini Bu ya? Monggo ya, Iya, dari bisa Pak dari Lukman. situ. Dari Pak Lukman Oh. sendiri boleh. Saya kira di Pak Ode aja biar soalnya lemot ini Bu. Oh, Pak Ode Oh. tadi kan hanya Nggih. terpilih. Berarti saya harus download dulu. Loh, enggak Pak, tinggal diklik aja Pak. Kan satu link itu. Oh, yang ada di Link kolom chat itu kelas Pak. ya, classroom itu loh Pak. Ya. Ada semua di Di situ. Classroom. Ya, Saya harus minta bantu. Coba Bapak kirimkan ke sudah saya kirim. Sudah. Di kolom Iya. chat itu ya. Kolom chat ya, sudah. Oh iya. Di situ kolom chat, ada- Pak, bukan Classroom, Pak. Oh iya, Saya juga kolom chat Ini- ya. Iya Pak, bingung saya Pak. Langsung mungkin Word-nya aja atau PDF-nya Pak. Kalau ini kan masuk ke classroom ini ya. Iya, maksudnya tinggal diklik itu Bu. Oh gitu ya. Iya, otomatis kok itu dari satu. Bapak ini minta bantu tapi nyuruh orang. Kerja yang penting dong. Saya Oke. coba masuk, tapi tidak bisa Pak. Kelas saya tidak bisa masuk. Ini saya sudah coba. Oh, Oke, Mbak oke. Yanti sudah coba kok belum bisa. Saya kan buka. nyusahin orang ya Pak. Iya. Saya bisa masuk, tapi di bagian mana, Pak? Terlalu rame kelasnya, yang mana? Mungkin lebih baik yang bentuk Word atau PDF Pak. Ini aja. Sudah ada pegang yang bentuk Word-nya atau PDF-nya Pak. Iya, tidak ada kelas, betul. Saya tadi juga tidak ada kelas. Sudah ada Ini kelas saya ya. masuk. Ini saya masuk di sini, tapi bingung itu yang mana begitu. Yang mana Pak? Pak Ilham Orangnya yang ini mau dibuka. orangnya ini harap gampang ini. Ya, harusnya kasih link kelasnya dong. Kode kelas kasih itu. Ya, atau linknya PDF biar lebih Iya, mudah. link kode kelas harusnya. Mana ini Pak Ilhamnya? Bisa, nggak bisa? Pak Ilham, ayo Pak Yang mana Ilham. Pak Ilham? Yang mana Pak Ilham? Kode File PDF-nya PCR-nya Pak bisa Ilham. di-upload di chat, Pak. File Oh, iya. PDF-nya Tapi bisa belum di-upload di chat. Sudah dikirim di chat ya? Saya belum masuk. Belum ada Pak? Mungkin masih proses. Atau boleh ke yang lain dulu, enggak apa-apa. Oh ini dia bapaknya memberi kode ini. 7C2 Berarti kita masuk lagi berarti. 42. PDF-nya aja. Ada yang bisa minta tolong masuk, ambil aja terus keluarkan di sini biar kita tidak repot. Atau yang lain dulu ya Judul. mungkin Atau ya. yang lain dulu sambil teman-teman bisa bantu, mungkin Pak Yaya bisa Sambil bantu juga. Pak Lukman Mau jadi mungkin muridnya mempersiapkan beliau. PDF-nya. Kelas. Yang lain ada yang mau share? Mau minta barangkali ada didiskusikan? Monggo silakan, boleh bersuara atau raise hand, nanti kita buka. Yang lain? Bapak Bisa Ibu, kami halo? punya, Bu. Pak Oh Medi iya, juga silakan, boleh, Pak. silakan Pak Medi. Pak Medi, silakan izin ya. di share Silakan. screen. Ya, izin share screen. Oke, saya izinkan. Kayak. Makasih, Bu. Ya, monggo Pak Pak. Ode, ini RPP saya. Bisa Di-share jelas? dulu, Pak. Sudah. Belum. Belum, Pak, belum terlihat. Nah, ini dia. Oh ya, baru. ini baru. Agak Ya, lemot nih. izin Pak, ini saya bentuknya bukan tabel tapi deskripsi. Jadi yang awal halaman pertama ini deskripsi dari RPP. Setelah itu langkah pertemuan ini yang saya usahakan untuk 1 lembar. Tapi untuk tanda tangan di bawah kita terpaksa jadi 2. Yang pertanyaan saya untuk bisa ada penjelasan dari Pak Ode seperti unit kompetensi ini. Kita sesuaikan dengan jumlah pertemuan ya. Tapi kalau RPP 1 lembar bisa kita pastikan semua pertemuan dijadikan 1 lembar begitu. Bisa ya Pak Ode? Karena ini kelihatan kita juga mengulang-ulang saja ini.
tulisan. Coba Bapak ke awal sebentar. Ya, deskripsinya ya Pak Audi di atas. Enggak, sebentar ke awal, ke awal. Paling awal Pak, naik. Oke, cukup Pak. Ke bawah dikit. Oke, cukup Pak. Berhenti di sana. Itu kompetensi Pak, bukan Oh, sorry. Ya, kita tulis terlalu. Ya, enggak masalah. Ini hanya salah ketik tipe, tidak masalah Pak. Jadi dari KD ini kan dijabarkan ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, pertanyaannya, kalau ini hanya mengidentifikasi, berarti Bapak di tujuan pembelajaran masuk tidak hanya mengidentifikasi? Coba lihat. Tujuannya? Indikator. Ada tidak, Pak? Oh, di ini pertemuan. Iya, tujuan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya di mana, Pak? Penilaian tujuan pembelajaran, sabar ya. Nah, itu. Awal. Yang paling pokok saja sebenarnya tujuan pembelajaran. Ini sudah masuk kegiatan inti nih, Pak. Di depan tadi ada indikator itu, Pak. Indikator ya, coba. Indikator, tapi di indikator itu terlihat banyak sekali. Mana itu, Pak? Ya, nah, itu, ini deskripsi indikator. RPP. Kita rangkum semua pertemuan-pertemuan yang ada di indikator ini. Ini kalau yang seperti ini misalnya, Pak. Ini saya kasih solusi begitu. Ya. Kalau mengidentifikasi, jadi ini kan masih terlihat luring atau tatap muka langsung. Iya, kan, siap, Pak? siap. Nah, yang kita minta itu bagaimana kalau model ini kita pilih dua. Kalau dia hadir di luring seperti apa, kalau hadir di daring atau online learning-nya seperti apa. Jadi ini bisa di pertemuan, Pak, di situ ada pertemuan awal. Kegiatan awal ini kita sudah cantumkan daringnya, Pak. Jadi ada siswa yang bisa luring pertemuan langsung, kalau ada yang berhalangan dia bisa daring gitu. Coba Bapak lihat di awal, itu hanya KD-nya itu kan hanya mengenalkan ya. Balik ke awal lagi, Pak. Tolong, Pak. Ya. Atas, Pak. Kompetensi dasar dari materi ini kan hanya mengidentifikasikan. Ya, itu cuma menerangkan ya. Iya, dan memberikan contoh. Iya, kalau mengidentifikasi sebenarnya Bapak harus mengembangkan. RPP ini kan tidak pakem seperti yang ada di silabus itu, Pak. Jadi iya betul, kita berpedoman kepada kurikulum dan silabus. Jadi kayak kadang jadi kita seperti tidak ini, bisa Bapak dengarkan dulu lagi. Iya, Bapak dengarkan dulu. Jadi untuk langkah-langkah pembelajarannya, Bapak tidak harus berpatokan kepada mengidentifikasi saja. Begitu. Bisa jadi siap. Mengidentifikasi, mencirikan, menjelaskan. Jadi itu lihat di kata-kata kerja operasional itu sehingga tidak monoton bahwa peserta didik kita hanya mampu mengidentifikasi. Kalau mengidentifikasi ini levelnya paling bawah, Pak. Iya, level bawah. Level C1 itu, karena coba lihat C1 taksonomi Bloom, ada paling atas sedikit, pojok kiri atas itu namanya menemukenali. Itu hanya mengidentifikasi. Jadi tidak masuk di potensi mereka diberdayakan. Karena kita sudah belajar beberapa teori kemarin bahwa mereka tidak di vokasi ini kan kita tidak membiarkan mereka hanya mengetahui informasi saja, tapi mereka lebih aktif, kreatif begitu. Jadi setelah dia mengidentifikasi apa kelanjutannya. Jadi kita sendiri harus sebagai instruktur bisa mengembangkan. Kalau saya sarankan setelah dia mengidentifikasi, dia mampu mencirikan, dia mampu mendeskripsikan, dia mampu menjelaskan. Bahkan sampai mampu mempresentasikan. Begitu. Ya, siap. Tujuannya kita itu, tapi tidak tercantum dalam RPP ini. Nah, harus tercantum, Pak, karena ya, betul. Nah, ini pertanyaan yang memang tujuannya ke situ, tapi tidak tercantum dalam RPP ini, kita akan perbaiki. Harus dicantumkan dalam tujuan secara spesifik, Pak. Ya. Jadi tidak pakem. Nah, di kegiatan inti itu juga harus dicantumkan bahwa
melalui media apa begitu, karena ini blended ya, kita bahas fokus ke blended, melalui misalnya kita kalau bahas Google Classroom, melalui Google Classroom atau melalui WhatsApp group, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari komputer misalnya dengan melihat tayangan tayangan video tentang bagian-bagian komputer. Ini apa? Komputer ya? Iya, komputer. Misalnya Operator, seperti itu. Operator komputer. Ya, misalnya seperti. Jadi harus melibatkan tadi kata-kata operasional sehingga bisa diukur. Gitu. Karena kalau dia tidak mampu mengidentifikasi, dia tidak mampu mencirikan, nah, kita mengukurnya bagaimana? Kita tidak bisa mengukur. Memang penilaian kita pengamatan saja. Boleh pendapat, Pak? Ya, boleh. Boleh pendapat, Pak? Boleh, silakan. Ini kembali ke depan, Pak. Tolong ke bagian depan. Paling atas lagi. Ya, paling atas lagi. Nah, ini yang pokoknya, Bapak. Di situ ada kompetensi dasar, mengidentifikasi bagian komputer. Kemudian di bawah ada lagi indikator. Nah, antara kompetensi dasar dengan indikator, ini harusnya melakukan turunan gitu ya. Turunannya bagian mana yang bagian kompetensi dasar bagian komputer, turunan indikator yang mana. Jadi belum terinci dengan sistematis gitu Pak. Jadi nanti tekanan untuk mengambil evaluasinya agak sulit kalau begini. Ya, kebetulan bahan ajarnya kita yang susun sendiri berdasarkan pengetahuan yang ada dalam bentuk diktat itu. Tidak ada buku gini, Pak. buku yang baku kita ambil supaya. Tapi gini Pak, maaf, saya dulu ya. Kalau kompetensi dasar mengidentifikasi bagian komputer, indikatornya harus ada berapa bagian. Ini dibagi jelas gitu. Misalkan jenis-jenis perangkat keras, indikatornya apa saja di bawah. Jadi terinci dengan tersistematis gitulah caranya. Turunannya jelas gitu. Oh ini kan ada 4 KD, kemudian turunannya banyak gitu nih. Jadi terlalu terdeteksi banyak, gitu. Betul, mana yang mau diambil lebih dulu gitu untuk penilaian kan gitu ya. Terus kata indikator ini kan adalah sedang apa dia gitu maksudnya. Sedang apa dia kalau indikator? Misalkan menerangkan istilah komputer, itu indikator gitu kan. Jadi jelas gitu. Nah, tolong di KD dan indikator dibuat tersistematis nih Pak, itu kelihatannya. Jadi Bapak akan pusing nanti kalau ganti orang lain yang mengajar pakai RPP ini, agak pusing mana yang saya mengajarkan duluan nanti gitu. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Iya, betul. Mohon maaf Pak, bukan ini ya, sekedar masukan aja. Ya, minta bantu nanti Pak Ode, saya akan nyusun kembali ini karena ini sudah kita pakai dari tahun 2016 ini, kita pakai terus ini sampai sekarang ini. Kebetulan ada blended ini ya kita baru perbaharui, baru 2 hari ini kemarin diberi tugas kita perbaharui. Minta izin Pak Medi, ini sepertinya Bapak ini merangkum semuanya, menumpuk jadi satu, jadi kita juga agak bingung. Iya, ini deskripsi dari RPP kita, kemudian nanti pelaksanaannya mungkin kita bikin 1 lembar aja untuk langkah-langkah pembelajarannya ini. Mungkin beberapa ini dipisah Pak, karena fokus, coba lihat di kurikulumnya Pak, itu terangkum kok sebenarnya. Kalau tulisan Bapak ini terlalu singkat di namanya, di awal tadi, di KD-nya, harusnya itu, ya harusnya dipisah, ini kan 8 jam ini sebenarnya. Ya, 8 jam betul. Ya, kalau orang belajar 8 jam berturut-turut, di bagian manakah mereka rehat gitu? Begini Pak, ini deskripsi RPP, sedangkan pelaksanaannya 22 jam. Oh, 22 jam? Ya, 22 jam. Pertemuan pertama 2 jam, kedua berarti 4 kali pertemuan 22 jam Pak. Di sini yang saya mau tanyakan Pak Ode, bisa kita jadikan 1 saja, untuk pertemuannya langsung 8 jam kita, sebab yang komponen di dalam ini kayak ulang-ulang saja ini sebenarnya. Nanti pertemuan kedua kita ulangi lagi proses belajar, terjadwal, dan seterusnya itu. Pokoknya nanti Bapak harus pisahkan dengan skema kita saja Pak, itu lebih gampang ya. Yang tadi bisa lebih disederhanakan. Kalau begini, saya juga bingung ini sebenarnya yang di mana bagiannya. Gitu. Jadi ini di atas ini penjelasan dari RPP intinya, kemudian pelaksanaannya ini yang kita mulai
pertemuan-pertemuan pertama apa yang kita lakukan. Jadi yang lembar pertama itu rangkuman semua yang akan kita ketemu gitu. Oke. Oke, cukup nanti ya. mungkin diskusi Oke, nanti terbuka ya kita nanti perbaiki saya lagi. tangkap poinnya Ya. maksudnya. Ya, oke. Sudah bisa ditangkap maksudnya yang pasti modelnya mungkin yang paling standar atau yang mendekati kebutuhan paling ringkas yang seperti yang dicontohkan di awal tadi ya. Iya, yang itu juga yang saya sarankan punya Pak siapa ya yang kemarin. Oke, stop screen. Oke, seperti itu ya Bapak. Ya. Dari Pak Jadi Maidi tadi. Misalnya jangan mentang-mentang bisa 8 kali pertemuan ya ditumpuk 1 kali begitu Pak. Iya. Ya itu terlalu banyak. Ya minimal mungkin 4 saja. 4 pertemuan dipisah-pisah biar lebih sederhana sebenarnya. Karena ya, itu jadi saya yakin kalau diupload ke sistem itu jebol lebih dari 2 MB itu ya megabyte. Iya. Jangan dipaksakan Makasih, jadi Pak satu Ode. lembar gitu Iya. ya Pak ya. Mungkin perlu dipisahkan. Iya, dipisah-pisah aja. Biar lebih mudah. Seperti itu ya. Masih boleh bertanya lagi Masih nih boleh, Pak. Oke, Pak Yasin. Silakan. Mungkin Karena silakan ada Pak. boleh Bapak Ibu yang ikut mereview juga dengan saya karena yang mereview ini sebenarnya harus ahli di bidang itu ya. Instruktur Ada Pak Petrus ya, yang ahli. melambaikan tangan juga. Nah itu Pak Petrus, monggo silakan atau Pak Yasin dulu ini. Kayaknya Pak Yasin yang ada dari tadi nih. Monggo silakan Pak Yasin. Atau Pak Petrus, silakan Pak Petrus yang sudah melambaikan. Saya dulu, Bu. Ya silakan. Saya dulu, Bu. Oke, monggo silakan Terima Pak. kasih, Bu. Izin bertanya Pak Ode. Ya, silakan Pak Kira-kira dari RPP yang kita buat itu kan di awal pertemuan kan kita perlu menyampaikan ke seluruh siswa yang kita ajar ya Pak untuk RPP ya. Jadi RPP yang kita buat itu kan ketika kita mengajar di pertemuan awal itu kan perlu kita sampaikan di seluruh siswa yang kita ajar gitu ya di pertemuan awal. Kalau menjadi kebutuhan sebenarnya semua RPP bahkan materi ajar itu biar adil sebenarnya disampaikan juga ke mereka. Jadi tidak disimpan untuk kita sendiri, harusnya begitu. Iya, ya. Nah, kemudian andaikan saya ingin mengajarkan 10 materi gitu ya. 10 materi saya ingin ajarkan. Nah, terus kira-kira dari 10 materi yang kita ajarkan, saya buat RPP-nya, kira-kira bagaimana saya menentukan, ini yang online-nya sekian persen, kemudian yang offline-nya sekian persen gitu ya. Jadi di 10 materi itu, kira-kira di bagian mana saya perlu mencantumkan mana yang online dan mana yang offline, Pak? Nah, itu yang begitu Bapak yang harus bisa menentukan, karena saya tidak tahu materi yang mau disampaikan seperti apa. Yang jelas itu bisa dengan Bapak hadir melihat contoh materi ya, di webinar ini, bisa kita pilih, tidak semua harus blended. Oke. Materi yang substantif namanya, kata Pak Yahya kemarin ya. Materi yang paling substantif, kalau itu ada 4 indikator, ya dalam KD, 1 KD itu ada 4 indikator. Kalau secara substantif 2 saja yang disampaikan, sudah cukup 2 saja secara blended. Karena itu merangkum semuanya, dan itu pemilihannya ke instruktur. Tentu misalnya Pak Yasin membutuhkan 4-4-nya disampaikan semua. Kalau Pak Yahya hanya 2, ya sesuai dengan kebutuhan yang ada ya. Misalnya mereka sudah belajar mandiri lebih bagus di rumah, kita hanya menyampaikan secara substantif saja ya cukup saja. Nah, hadirnya blended itu sebenarnya mengakomodir ketika kita tidak bisa sampaikan secara tatap muka, Pak. Karena misalnya kita berteori ya, atau modelnya ceramah. Ceramah kan bisa digantikan dengan video ceramah juga. Artinya ada tatap muka, bisa online. Kalau mempraktikkan merangkai atau mendesain, kita bisa pindahkan secara merangkai tatap muka, bisa pindahkan juga ke online, dengan merekam video, apalagi misalnya menjahit, tata cara menjahit
tidak bisa dipraktikkan langsung, tapi kita bisa memvideokan, memindahkan ke daring. Itulah yang disebut dengan alternatif itu, bisa luring, bisa daring. Meskipun secara substantif kan beda-beda tuh pemahamannya, praktiknya, dan lain sebagainya. Kalau pertanyaan tadi Bapak kembali lagi, kalau 10 materi, kira-kira materi apa yang saya harus online-kan dan tatap muka, ya tentu kita harus tahu dulu Pak materinya seperti apa gitu. Ya, jadi apakah saya perlu buatkan satu kolom lagi ya? Jadi misalnya dari 10 materi yang saya akan ajar, misalnya 7 off, kemudian yang 3 online gitu ya. Apakah misalnya dalam satu kolom gitu ya, itu saya tuliskan misalnya ini buat offline, yang ini buat online seperti itu Pak, atau bagaimana kira-kira Pak? Oh, tidak seperti itu. Ini tergantung materi Pak. Konten materi yang Bapak ingin sampaikan itu apa ini? Apa dulu itu? Materi bidang Bapak apa misalnya sekarang? Ya. Materinya apa sekarang coba? Saya di bidang materinya apa tentang Pak? logika dan algoritma Pak. Apa itu logika Pak? Dan algoritma. Pemrograman. Ya, pemrograman. Nah, apalagi pemrograman ini mudah Pak kan? Bisa online, bayangan saya itu bisa online, bisa tatap muka. Artinya ya mungkin kalau di coding itu kan khawatir dijiplak, khawatir Bapak tahu lah security-nya kayak apa. Tapi sebenarnya bisa hadir secara virtual tatap muka, atau bisa hadir sehingga istilahnya apa ya? Kalau kita menggunakan tatap muka itu efektif bagi kita untuk bisa menjelaskan. Kalau di online pun ada alternatifnya, tinggal pemilihan media. Misalnya yang kita bahas kemarin itu, saya sarankan menggunakan LMS. Salah satunya itu adalah Google Classroom. Selain punya Bapak mungkin berkembang ya, kayak model, kemudian Edmodo dan lain sebagainya. Hadirnya RPP ini kan adalah untuk merancang action plan-nya, aksi yang akan kita kerjakan dengan memilih narasi yang kita sebut itu kata kerja operasional. Itu cukup simpel. Sehingga sebenarnya dari materi 1 sampai ke 10 sebenarnya itu bisa offline semua, bisa online semua, atau bisa blended Pak. Sebenarnya itu pilihannya, bisa blended. Tergantung Bapak mau blended atau tidak. Itu pemahaman saya. Mungkin ada yang mau... Mungkin satu lagi ya Pak. Kira-kira dalam kondisi normal ya Pak, bukan dalam artian seperti ini ya, dalam kondisi normal gitu ya, tidak dalam kondisi pandemi seperti ini, dari 10 materi itu gitu ya, yang misalnya gini Pak, apakah memang di setiap pertemuan awal itu karena kita ingin menyampaikan RPP ke Pak gitu ya, karena kita anggap seperti itu sangat penting, apakah itu di setiap pertemuan itu memang kita wajibkan untuk di offline kan gitu ya untuk pertemuan pertama? Ya tidak mesti. Jadi pemilihan itu gimana aja. Pemilihan untuk mencantumkan RPP di awal dan lain itu tentu kalau saya yang menjadi pengawas Bapak atau asesor di bidang Bapak, berarti yang saya sajikan sebenarnya action plan-nya saja. Apa yang akan Bapak terangkan di tahapan pertama. Dan jangan lupa sebenarnya banyak guru yang tidak menduga bahwa mungkin yang saya tangkap dari Pak Yasin ini begini. Tidak semua kok yang saya akan ajarkan saya cantumkan. Karena kok sedetail itu harus dicantumkan di RPP. Kira-kira gitu Pak ya. Itu nanti akan masuk dalam hidden curriculum Bapak Ibu, termasuk kurikulum berkarakter itu. Jadi tanggung jawab, jujur itu tidak diajarkan. Anak-anak nanti kalau saya jawab harus jawab jujur ya, bukan gitu namanya. Itu namanya settingan, itu sandiwara. Jadi dia hidden curriculum itu tidak harus ditulis, tetapi hanya menjadi panduan saja, pokok-pokok saja. Secara administratif, misalnya pembelajaran dalam satu siklus kegiatan atau aktivitas, urutan-urutannya, sintaknya, langkah-langkah pembelajaran, itu tercantum bahwa di sini juga kalau ada tuntutan bahwa apakah pembelajaran kita juga mencantumkan pembelajaran berkarakter,
ya kita tanggung jawab, kita tuliskan aja di sini benar ada disiplin, tanggung jawab, kerjasama. Tapi sebatas apa kerjasamanya? Ya itu hidden curriculum. Gitu. Tapi kalau kita mau misalnya kerjasama membuat coding misalnya, disitulah kita narasikan dalam sebuah lembar kerja peserta didik, lembar kerja, asesmen lembar kerjanya. Kan ada penilaian tersendiri, dia bisa, tidak bisa, sangat kurang, pengetahuan baik, cukup, sedang, dan lain sebagainya. Itu pendapat saya, Pak. Silakan mungkin Pak Petrus juga boleh menambah. Kalau teman-teman lain juga boleh. Terima kasih, Pak Ode. Ya. Ya, baik, Bang. Saya tidak bertanya, cuman saya menambahkan sedikit, izin, Pak. Ya, dari teman-teman tadi luar biasa memberi kajian penyusunan RPP berbasis blended learning ini. Saya melihat tadi dari awal sampai presentasi materi. Memang kita konsisten dulu, kita konsisten dan terhadap materi kita. Materi webinar kita adalah webinar model perancangan RPP berbasis blended learning. Itu action kita ada di kelas. Kita konsisten dulu supaya kita tidak keluar. Lalu kita bisa memahami, karena kita mencoba wawasan sebagai untuk kita akan praktekkan di lembaga kita masing-masing. Nah, kita bersyukur karena hal ini kita bukan SKS. Kita bukan SKS, kita menganut sistem satuan kredit kompetensi. Yang tadi saya lihat itu banyak yang berretorika, RPP itu banyak sekali yang berretorika tidak mencapai pada tujuan kompetensi. Nah, sehingga ini menjadi koreksi. Kita LKP RPP yang kita rancang itu sasaran yang paling, target kita yang paling utama itu adalah pencapaian kompetensi, bukan teori menjadi sasaran kita. Sehingga peserta itu mampu kita membangun wawasan dia, mampu dia bisa mengeksplorasi apa yang kita memberikan stimulus itu, dia bisa mampu menciptakan sesuatu secara mandiri, sehingga bisa menjawab kurikulum K13. Ada beberapa teman-teman tadi yang juga membawa masih mencampur baur antara K13 dengan kurikulum 2006. Nah, sehingga tidak temu antara dia gap antara K13 dengan 2006 itu masih saling gap satu dengan yang lain. Lalu tidak dari sistematisnya, tidak tersistem dengan baik, terlalu monoton sekali. Sehingga banyak yang banyak yang monoton, terus tidak terukur, tidak disusun secara baik. Akhirnya kita kebingungan sendiri. Padahal sederhana saja, bisa juga RPP itu kita bikin satu halaman saja, satu lembar saja bisa. Dia kecil tapi kaya fungsinya banyak. Walaupun sederhana tapi bisa membangun wawasan peserta didik itu, bisa menciptakan menciptakan jiwa kemandirian. Itu sasaran kita. Kita di pendidikan non formal sasaran itu mencapai suatu kompetensi yang baik. Nah, tetapi dia punya rambu-rambunya. Bagaimana peserta itu kita bawa dia sampai pada satu titik tertentu. Itu jembatannya adalah rambu-rambu RPP itu. Jadi kalau rambu-rambunya itu, jembatan itu kita salah susun, maka jelas pasti dia salah jalan. Pasti dia tidak akan pada tujuannya itu. Jadi kita harus memilah dulu supaya peserta itu tujuan pembelajaran kita bisa, peserta bisa mencapai. Nah, yang sekarang kita mau pegang adalah ini kita buat RPP ini sesuai kebutuhan kita, sesuai kebutuhan peserta didik di masa pandemik. Masa pandemik ini kan kebutuhannya apa sehingga peserta didik itu bisa terlayani dengan baik. Berarti kita pilih dua metode belajar itu blended learning tadi. Bisa juga sambil kita belajar ada separuh peserta yang
mengikuti offline, ada separuh yang tidak mampu mengikuti offline, dia online gitu. Jadi terjadinya mengakomodasi blended itu terjadi. Maka layanan kita semuanya bisa terlayani peserta didik itu. Tapi pada titik tertentu kita ingin mencapai kompetensi peserta didik, tinggal kita mensiasati keadaan itu yang menentukan. Umpamanya kita mau mengarahkan peserta mau praktek. Nah, mau uji karya itu berarti peserta tidak bisa kita offline. Dia tidak bisa kita online, tidak bisa kita online. Memang kita harus menciptakan keadaan dia harus offline untuk melakukan praktek. Umpamanya bongkar pasang dan sebagainya tidak bisa kita online, harus offline. Nah, itu sasaran kita. Sehingga RPP yang tadi Bapak ada beberapa teman yang menyusun itu tolong pemahaman yang sama supaya tema kegiatan webinar kita itu betul-betul terjawab. Dan saya kira Bang Ode juga akan sangat puas ketika beliau menjadi pendamping kita yang luar biasa. Dia bisa menjadi satu catatan berharga untuk bisa menyampaikan ini kepada pemerintah, kepada mitra-mitra kita. Lalu catatan terakhir tadi bilang dari Naker Trans itu luar biasa itu dalam kegiatan lembaga pelatihan kompetensi LPK itu. Nah, ini berhubungan meskipun Naker Trans berhubungan dengan pendidikan, maka betul perancangannya harus model-model RPP, tidak bisa model-model lain. Walaupun bentuknya, walaupun dia punya arahnya kemana, tapi memang rancangannya harus model RPP yang berstandar kurikulum 2013. Nah, kalau di praktek-praktek itu kan sudah menjawab kurikulum 2013, tapi secara sistematisnya memang harus susun sama seperti RPP di LKP di pendidikan non formal itu memang role-nya seperti itu, harus arahannya seperti itu karena kita mengacu pada Undang-Undang Sisdiknas. Lembaga mitra manapun dari kementerian manapun, kalau memang dia melakukan aktivitas yang berhubungan dengan edukasi, memang harus mengacu pada aturan atau norma-norma undang-undang pendidikan. Sehingga memang khusus pada perancangan RPP memang harus mengikuti norma RPP yang ada. Kira-kira seperti itu, mungkin kurang dan lebih mohon dimaafkan. Ini kita saling belajar, tidak justice yang lain, tapi kita saling memberikan masukan. Saling mengisi ya Pak ya. Terima kasih Pak Petrus, luar biasa masukan yang berarti yang juga untuk menambah wawasan kita ya. Pak Ode, ini masih ada tadi Pak Ilham kayaknya mau menampilkan, masih boleh nggak nih waktunya? Sebentar, sebelum Pak Ilham, sepertinya saya tangkap. Nanti setelah ini Pak Ilham ya. Oke, jadi silakan Pak Ilham. dari sekian banyak diskusi kita fikskan dulu bahwa Bapak Ibu ini saya mengajukan ya, saya pribadi mengajukan kalau boleh RPP khusus blended, khusus untuk karena ada RPP daring, ada RPP luring, khusus RPP blended mungkin kita setujui yang modelnya seperti ini ya, meskipun ini bukan paten ya. Sehingga ketika ada pemeriksaan, ada asesor, bisa kita jelaskan bahwa ini loh, kalau tatap muka begini, online, kalau daringnya begini. Sehingga misalnya kita juga bisa menjelaskan, bahkan kita sebagai pengajar itu mampu mendeskripsikan atau mampu menjelaskan narasi apapun secara tatap muka maupun daring, dan alternatif ini cukup singkat dan ringkas begitu. Ini kalau bisa ya, termasuk teman-teman yang lain, sehingga tidak hanya seperti narasi yang seperti tadi dari Pak Windy ya, bahkan ini sudah Meidi tadi. Pak Meidi ya. Jadi meskipun ini kawan-kawan sudah mulai mengikuti nih, misalnya ini untuk 4JP saja bisa diakomodir untuk satu lembar, meskipun tidak harus ada yang diulang-ulang, ada perbaikan tentang narasi, kegiatan inti dan lain sebagainya. Tapi itu sambil kita berproses lah. Tapi untuk formasinya mungkin Pak Yasin nanti juga boleh seperti ini, karena meskipun misalnya Google Classroom, GC ya, orang tahu lah GC itu Classroom misalnya, harus
Yang penting paham gitu. Yang penting tapi apakah semuanya harus seperti ini RPP-nya? Tidak mesti, karena ini berlaku hanya untuk yang blended saja. Itu. Silakan Pak Ilham mungkin. Pak Ilham, singkat padat ya Pak. Share screen-nya. Silakan Pak Ilham. Nah, oke. Nah, ini punya Pak Ilham ini yang tadi susah dibuka, sekarang udah berhasil dibuka. Tadi pakai Classroom, ini sekarang udah bisa. Monggo silakan Pak Ode ditanggapin. Mungkin geser ke atas lagi ya Pak ya. Nah, LKP Gemilang. Bisa enggak dibesarkan di zoom in? Boleh dibesarkan Pak. Nah ini silakan. Teman-teman ini kan banyak juga yang menggunakan HP biar kelihatan. Ya, biar kelihatan. Ini perhotelan ini Pak. Oke, perhotelan ya. Oke, coba lihat tujuan Pak. Oke. Oke, ini kalau saya oke nih, karena sudah masuk ya, mengenal, kemudian membuat ya, kemudian mengunggah. Mengunggah ini ada Pak di KKO-nya. Sebentar, saya aktifkan. Ilham boleh bicara, sudah unmute kok. Diaktifkan Pak mic-nya. Kita sudah unmute. Sudah unmute Pak Ilham, silakan ambil bicara boleh. Mic-nya kayaknya. Tapi Halo? tidak apa-apalah kalau misalnya ada mengunggah itu karena KKO-nya baru ya, modern. Izin Pak, mengunggah itu dibuat mengamati Pak. Bukan, mengunggah ini. KKO-nya mengamati video hasil pembuatan kue. Bukan. Itu mengamati itu pengamatan, itu level C1 itu mengamati. Mengunggah ini kebalikan download itu loh. Upload, mengunggah ini upload. Mengupload ya, bukan, tapi dia harus pakai bahasa Indonesia, mengunggah namanya. Atau Pak Ilham boleh konfirmasi? Menampilkan nggak Pak? Bukan menampilkan. Kalau mengunggah ini dapat mengunggah ya. Ya betul, mungkin secara deskriptif narasinya gitu. Tapi yang jelas kita tangkap maksudnya. Mengupload. Iya, mengupload ya. Upload. Mungkin kayak dengan media YouTube peserta didik dapat mengunggah. Ini sudah persoalan dengan tugas. Sementara kalau tujuan pembelajarannya mungkin cukup sampai dengan mampu membuat kue jenis sponge cake atau bolu, lantas pelaksanaan untuk pemenuhan tugasnya itu dia bisa lakukan dengan video. Mengunggah. Supaya tidak terjadi pergeseran tujuan pembelajarannya dari membuat kue. Terus ini kalau mengunggah ini kan berarti itu berhubungan dengan hasil tugas, hasil pekerjaan. Coba lihat di atas Pak, ini KD-nya begini juga Pak, kompetensi dasarnya. KD-nya apa? Di judul ini atau? Oh ini ya, menyiapkan dan membuat kue. Boleh Pak ini. Dan ini kita nanti berdebat operasional, kata-kata operasionalnya aja ini, mengunggah ya. Tambah dikit ya. Ya. Udah ya punya ini kemarin. Sudah. Apa ya, ditiru orang udah. Sudah. Bilang begitu, ini kan bebas orang berbuat apa aja. Ya, coba ke bawah Pak ini. Geser lagi Pak. Geser ke bawah. Mic beliau mati ya sepertinya. Ya, kayaknya nggak bisa bicara, tapi mendengar. Geser-geser Pak. Iya. Ini bisa kita pilah-pilah kalau bisa disajikan secara tatap muka langsung dan virtual ya, karena ada penyebutan medianya dengan Google Meet dan Google. Coba lagi Pak. Kegiatan intinya hanya itu Pak.
Kegiatan intinya di mana nih? Oh, ini kegiatan inti nih ya. Oke. Saya pikir cukup sampai ke project video itu. Coba Bapak kirimkan lagi Japri ke WA, nanti mungkin kita diskusi kalau atau di. Oh ya, ini ada pertanyaan, mohon dikirim contoh RPP blended yang betul. RPP blended yang betul itu yang sesuai dengan kompetensi Bapak Ibu yang mana? Karena RPP itu sekali lagi tadi hanya memuat tujuan pembelajaran, kegiatan inti, dan assessment, evaluasi. Kalau blended berarti bisa ditampilkan secara learning maupun ditampilkan secara tatap muka langsung. Itu bedanya. Jadi ini tidak ada yang pakem, tidak ada yang paten dalam RPP itu, Bapak Ibu. Kita dikasih merdeka belajar itu dikasih kebebasan, silakan saja formasinya apa saja ya. Tapi yang penting ketika kita mencerna itu lebih mudah. Oke. Terima kasih Pak siapa? Pak Ilham. Ilham ya. Iya. Ini mic-nya mati, Pak. Iya, mic-nya mati tadi, kayaknya ada suaranya, sekarang hilang, Pak. Mungkin ganti mic atau apa. Oke, kayaknya waktunya ini sudah di penghujung ini, Pak. Udah cukup. Tadi sudah banyak sekali dikupas, ada 4 sampel dan itu saya rasa mewakilin. Masih perlu juga sih, Pak, diberi sampel lagi. Mungkin tadi ada masukan dari Bu Nila itu minta tolong diberikan sampel contoh mungkin untuk direferensikan ke bidang-bidang lain yang belum terkupas mungkin. Oke, boleh. Ini kita sedang mengumpulkan ide. Halo. Ya. Kita di inti gradasi kemarin kayaknya sudah bersepakat ya. Kita akan kumpulkan, kita akan kumpulkan ya contoh RPP yang sudah difikskan, artinya sudah memenuhi unsur. Kalau itu daring, kalau luring. Kalau blended, nanti kita akan kelompokkan seperti yang ada di laman guru berbagi punya Kemdikbud. Nah, Bapak Ibu sudah berkunjung? Alhamdulillah, baik. Kalau sudah berkunjung, disitulah contoh RPP dari beberapa SMK ya, yang sudah terupload. Mudah-mudahan bisa dijadikan rujukan. Alamatnya di mana? Alamatnya di laman guru berbagi Kemdikbud Go ID. Kemdikbud ya. Yang belum yang punya LKP ya Pak ya? Yang belum punya itu punya LKP karena ini zaman berganti begitu cepat ya, kontribusi kita juga harus bisa lebih cepat dibandingkan dengan pemerintah ya. Mudah-mudahan kita bisa menyiapkan lebih cepat di gradasi. Amin. Nah ini harapannya kita semua ya, mudah-mudahan tetap disiapkan. Makanya terus berkumpul dan berhimpun Bapak Ibu di gradasi karena insya Allah ya gradasi bisa lebih cepat menjawab tantangan zaman ketimbang pihak pemerintah yang kita akan mensupport pemerintah untuk bisa selangkah lebih depan untuk memberikan solusi ke teman-teman yang lain. Amin. Nah, ini harapannya sinergi terus dengan pemerintah ya dan justru peran kontribusi yang luar biasa ini dari gradasi. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan semua ini terjawab oleh gradasi. Terima kasih Pak Ode sudah memaparkan banyak sekali untuk 3 hari ini ya. Mungkin agenda berikutnya ditunggu terus ini oleh anggota dan tadi yang dari Pak Zul juga tanggal 2 berapa tadi 6 juga masih ditunggu. Saya rasa waktunya sudah ada di penghujung, ini cukup sudah bagi kita. Monggo dari Akademi Gradasi bisa memberikan konklusi untuk 3 hari ini. Kami persilakan. Silakan Kang Ben. Enggak giginya tinggal cabut doang. Kang Ben silakan. Kang Ben. Monggo silakan konklusinya untuk 3 hari ini. Saya rasa sangat luar biasa, ini perlu diberikan sedikit banyak kesimpulan ya. Semoga Kang Ben. Bisa didengar nggak? Bisa Pak. Oh sangat bisa. Baik, ya. Kedengaran jelas. Terdengar. Waalaikumsalam. Maaf kalau dia agak trouble di mic. Bapak Ibu semua, alhamdulillah terima kasih keaktifan Bapak Ibu semua luar biasa.
dari data yang masuk itu pendaftar sekitar 250. Ada beberapa yang memang nyimak lewat YouTube, dan alhamdulillah teman-teman antusias sekali menyambut program dari gradasi, dan harapannya tentunya adalah ini semua bermanfaat buat lembaga Bapak Ibu semua. Dan yang lebih penting lagi, jangan malu-malu untuk direview. Yang lebih penting lagi itu, dan tentunya ini bukan akhir, sudah ada 3 grup, dan kami persilakan Bapak Ibu untuk memanfaatkan grup ini dengan sebaik-baiknya. Kami, Pak Ode, kemudian Bang Oni, kemudian Mbak Yanti, dan semua tim di gradasi dan akademi gradasi, saya minta maaf ya apabila dalam layanan ini kurang maksimal, tetapi kita akan terus berusaha agar ke depan bisa lebih maksimal lagi. Dan sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Rina. Sama-sama Kang Ben. Di data ya Bu ya. Di data itu bahasa Indonesianya di data untuk menjadi host. Dada. Oh, di dada. Dan semangat untuk Bapak Ibu semua, dan mari kita bersama-sama untuk bisa menjadikan gradasi ini sebagai media literasi digital, baik di LKP Bapak Ibu semua, maupun LPK, maupun SMK, maupun semua satuan pendidikan. Dan harapan ke depan juga gradasi bisa memberi manfaat untuk itu semua. Saya kira itu Mbak Rina. Terima kasih Pak Ode atas waktunya, luar biasa. Ya, terima kasih Kang Ben. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu ya semuanya. Minta maaf kalau ada kekurangan. Nanti kita lanjut. Bu Rina, makasih Pak Ode. Makasih. Sama-sama. Terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu. Mohon pamit dan kita tetap bertemu lagi ya. Terima kasih Pak. Ada foto bersama? Foto bersama, monggo silakan, mumpung belum pada out ya. Nggak ikut foto. Foto bersama, mic saya nyala. Monggo silakan foto bersama. Salam gradasi. Tampilkan wajahnya. Salam gradasi gimana Bang? Salam gradasi begini Pak. Oh iya. Ayo enggak. Salam gradasi. Salam gradasi. Oh, salam gradasi gini ya, Bapak Ibu. Ya, gini. Salam gradasi. Iya, tampilkan semua. Monggo silakan. Ganti background sebentar. Oh, ganti background dulu, silakan ya. Ya. Ganti background. Bisa ganti background Bu, pakai PC jadul. Silakan. Salam gradasi. Salam gradasi. Salam gradasi. 3. Salam gradasi. Kasih kuat menguatkan Indonesia. Wah, mantap. Mantap, luar biasa. Cis. Bapak Ibu. Ya, dari saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu ya. Salah kata. Terima kasih semua sehat. Terima kasih semuanya luar biasa malam. Salam gradasi. Salam gradasi. Salam gradasi ya. Salam gradasi. Assalamualaikum. Salam gradasi. Salam gradasi. Salam gradasi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Yuk, terima kasih Bu Yanti, terima kasih gradasi Women Rights selalu. Terima kasih Mbak Rina. Assalamualaikum. Baik, bicara kerasan. Terima kasih semuanya Bu Yanti. Rina, Di kami ya, Kang Ben, makasih. Ya. Udah berjalan di background. Bekerja ya, Bu. Ada konsumsi tadi makan masing-masing ya. Oh iya Bapak, sertifikatnya 1x24 jam ya Pak. Ya, baik. Siap Kang Ben. Kami tunggu. Izin Bapak Ibu, Kang Ben, saya lihat duluan. Iya, terima kasih. Ya, permisi. Sampai Selamat jumpa. begadang ya Kang Ben ya. Kang Ben selalu begadang. Kang Ben selalu setia. Pak Saril, apa kabar? Sampai ketemu lagi. Baik, alhamdulillah Bu Rina.
Halo Aceh. Selamat malam Pak Saril. Selamat malam Pak Maidi. Selalu hadir ya. Dari Papua ujung-ujung. Iya, selalu Timur hadir Barat. Pak Maidi, saya lihat cukup aktif. Nggak ada kalah lagi. Baik, dari Pak Medi Serui Papua, izin live meeting. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Medi dari Papua. Sampai ketemu lagi Pak Medi di lain kesempatan. Pak Medi, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bu Mas lihat cepat sembuh ya untuk suaminya juga. Ayo. Rina. Bu Rina sehat selalu. Alhamdulillah sehat Pak Saril. Ditunggu Sehat, acara berikutnya. Rina. Ya Bu Tuti, gimana kabarnya? Baik, Akreditasinya lanjut. Ya.